Kali ini kita akan belajar mengenai Return Merchandise Authorization atau RMA. RMA merupakan proses penukaran barang yang sebelumnya telah dilakukan transaksi oleh pelanggan. Pada saat transaksi produk, tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang didapatkan oleh pelanggan akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maupun cacat produk yang berupa kerusakan barang. Fitur RMA akan membantu pelanggan dalam melakukan penukaran produk dalam bentuk produk baru maupun bentuk pengembalian uang. Fitur RMA telah menjadi fitur bawaan Swift yang dapat membantu pelanggan dalam proses pengembalian barang. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat permintaan penukaran barang yang telah dibeli melalui dashboard akun customer pada website dengan cara masuk pada My Account lalu pilih My Return. Klik Create New Return untuk membuat permintaan penukaran atau pengembalian barang yang telah dibeli sebelumnya. Akan terdapat beberapa daftar pesanan yang telah selesai sebelumnya. Pilih pesanan yang akan dilakukan penukaran atau pengembalian. Order yang dapat dilakukan RMA adalah order yang berstatus komplit. Lalu klik Next untuk melanjutkan. Akan muncul form yang harus diisi untuk melanjutkan proses RMA. Pada bagian resolution merupakan bentuk pengembalian yang diinginkan oleh pelanggan untuk proses RMA, yaitu refund untuk dilakukan pergantian dengan bentuk store credit atau replacement, yaitu pergantian dalam bentuk penukaran barang baru. Pada bagian package condition, pilih kondisi barang ketika diterima oleh pelanggan, yaitu open adalah kondisi di mana produk sudah terbuka ketika diterima oleh pelanggan. Not open adalah ketika keadaan barang belum terbuka ketika diterima oleh pelanggan. Serta damage adalah kondisi ketika produk diterima oleh pelanggan dalam keadaan rusak. Pada opsi resolusi, package, dan juga recent condition, value dapat di-manage dan dapat dikonfigurasikan oleh admin. Pada bagian Product to Return, select produk yang akan dilakukan penukaran dengan checklist pada checkbox yang ada pada samping image produk. Atau jika pelanggan memiliki beberapa barang dalam satu pesanan yang akan dilakukan penukaran, pelanggan dapat melakukan action klik pada Select All. Namun, jika membatalkan untuk memilih semua produk, maka klik pada Deselect All. Pada bagian Reason, masukkan alasan mengapa produk perlu dilakukan penukaran. Sebagai opsi yang dapat dijadikan pilihan adalah Wrong Size jika ukurannya salah, Wrong Color jika warnanya berbeda, Don't like ketika pelanggan tidak suka dengan produknya, I've changed my mind ketika pelanggan berubah pikiran untuk membeli barang yang lain, dan item broken ketika produk datang dengan kondisi rusak. Pada bagian message, masukkan pesan atau note mengenai permintaan penukaran pengembalian yang dilakukan. Upload gambar atau foto kondisi produk terkait untuk dilampirkan pada form permintaan penukaran atau pengembalian. Jika semua mandatory field sudah terisi, maka klik pada Submit Request untuk mengirim permintaan penukaran barang. Status permintaan penukaran produk oleh pelanggan masih akan berstatus pending approval, dengan kata lain memerlukan persetujuan admin. Jika permintaan telah terkirim, maka admin dapat melakukan approval mengenai permintaan penukaran atau pengembalian barang yang diajukan. Proses melakukan approval dapat dilakukan dengan cara masuk pada dashboard admin, ke menu Sales, RMA by Aheadworks, lalu Manage RMA. Akan muncul daftar permintaan RMA yang telah masuk. Pilih pelanggan yang akan dilakukan approval pada permintaan RMA. Klik pada Edit pada kolom Action. Pada bagian General Information memuat beberapa informasi RMA yang diajukan, yaitu status, berupa status terkini RMA yang diajukan. Last update adalah update terakhir yang dilakukan oleh pelanggan terhadap permintaan RMA-nya. Order merupakan nomor order yang dilakukan permintaan RMA oleh pelanggan. Serta Resolution adalah bentuk pergantian yang diinginkan oleh pelanggan. Pada bagian produk, memuat informasi produk yang dilakukan RMA oleh pelanggan. Yang termuat di dalamnya berupa nama produk, SKU produk, harga, jumlah yang diajukan untuk RMA oleh pelanggan, jumlah stok yang ada, total yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk produk terkait, serta alasan mengapa produk tersebut dilakukan RMA oleh pelanggan. Pada bagian Customer Information, memuat informasi pelanggan yang mengajukan proses RMA. Pada bagian RMA History, memuat riwayat informasi RMA yang dilakukan oleh pelanggan. Yang termuat di dalamnya berupa pesan atau note oleh pelanggan, serta foto atau gambar yang dilampirkan oleh pelanggan saat melakukan pengisian form untuk pengajuan RMA. Untuk memberikan approval atau persetujuan mengenai permintaan pengajuan RMA, admin dapat melakukan action klik pada button Set to Approve. Maka secara otomatis status permintaan pengajuan RMA pada customer berubah menjadi Approve. Pada dashboard akun pelanggan, status RMA akan berubah menjadi Approve. Status ini menandakan pelanggan dapat melanjutkan proses RMA yang selanjutnya, yaitu pengiriman barang kembali kepada penyedia barang atau store. Pada halaman RMA yang diajukan terdapat beberapa button yang harus diperhatikan. Untuk proses ini, hal pertama yang harus dilakukan
lakukan adalah menyiapkan barang yang akan dikirim kembali pada store. Lalu klik print label untuk mencetak label bahwa produk yang dikirimkan sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya. Lampirkan label pada produk. Klik confirm shipping and update request untuk melakukan konfirmasi jika produk telah dilakukan pengiriman kembali kepada store. Button lain yang ada adalah cancel request yang berfungsi untuk membatalkan permintaan RMA dan button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah pelanggan melakukan aksi klik pada confirm shipping and update request, maka status RMA akan otomatis berganti menjadi package send, yaitu paket telah dikirimkan kembali pada store. Jika produk sudah dikirimkan kembali ke store, maka admin dapat melakukan perubahan jika produk RMA yang diajukan telah sampai pada store dengan melakukan action klik pada button set to package receive. Maka secara otomatis status RMA pada pelanggan akan terupdate menjadi package receive. Admin perlu melakukan perubahan status jika telah dilakukan proses pergantian produk baru maupun pengembalian biaya transaksi berupa store credit dengan melakukan action klik pada button set to issue refund. Maka secara otomatis status RMA pada pelanggan akan terupdate menjadi issue refund. Pelanggan hanya perlu menunggu hingga produk yang diajukan pergantian sampai pada pelanggan maupun store credit masuk pada akun pelanggan. Jika proses issue refund telah dilakukan, maka admin perlu melakukan update status RMA yang diajukan menjadi closed. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah order perlu dilakukan kredit memo supaya status order dan RMA sama-sama menjadi close jika resolusi yang dilakukan adalah refund. Untuk mengakhiri proses RMA yang diajukan oleh pelanggan, maka secara otomatis status RMA yang dilakukan oleh pelanggan akan terupdate menjadi closed atau selesai. Berikut tadi adalah bagaimana cara melakukan proses RMA pada Swift. Terima kasih.